Oke, saat ini saya sedang berada di Pantai Pasir Putih, tepatnya di Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, uniknya dari pantai ini merupakan sebuah teluk di mana air masuk dari arah sana menuju ke dalam sini. Nah, berbeda dengan pantai yang ada di Bali Selatan yang cenderung memiliki ombak yang cukup besar. Nah, jika kita lihat ombak di pantai ini relatif lebih tenang karena pantai ini dikelilingi oleh daratan yang ada di sekitarnya. Ya, jadi daratannya sampai ke arah sana. Nah, selain menjadi tempat wisata favorit, tentu pantai ini memiliki sejarah yang panjang di mana pantai utara Bali itu secara tektonik dipengaruhi oleh zona tunjaman atau zona subduksi di bagian selatan dan zona rekahan serta patahan di bagian utara. Nah, pergerakan lempeng ini menyebabkan terbentuknya struktur patahan lokal di wilayah Banyuedang sehingga ada blok batuan yang ambles kemudian atau mengalami penurunan yang kemudian menciptakan cekungan alami di tepi pantai. Nah, cekungan inilah yang menjadi cikal bakal kantong teluk yang terisi oleh air laut. Jadi, sesar aktif yang berada di Bali Utara yakni merupakan sesar naik Flores atau bahasa ilmiahnya Backactras Flores. Jadi, sesar inilah yang mempengaruhi pergerakan lempeng yang ada di Bali Utara. Nah, selain dari pergerakan lempeng tektoniknya, wilayah ini juga dikelilingi oleh sisa aktivitas vulkanik purba dari kompleks gunung di kawasan Bali Barat seperti Gunung Pulaki dan Gunung Sangian. Nah, nah, retakan akibat patahan tektonik tadi itu menjadi jalur bagi air untuk masuk ke bawah tanah dan meresap ke dekat kantong magma sehingga menciptakan sumber panas dan naik kembali ke permukaan sebagai air panas. Jadi ada aktivitas hidrotermal yang ada di sekitar sini, tepatnya di kawasan Banyuedang. Kemudian setelah air laut menggenangi cekungan ini, tentu terdapat tenaga eksogen. Kalau kita lihat pasir putih yang ada di sekitar pantai ini merupakan hasil abrasi dari batu gamping atau batu kapur biasa kita menyebutnya dengan gradasi berwarna putih agak kecoklatan. Nah, dari arus laut yang cukup tenang ini juga memicu terjadinya pengendapan atau sedimentasi. Jadi batu-batu atau pasir-pasir di sini akan mengalami penumpukan dan menjadi batuan kembali. Nah, jika kita lihat di wilayah pantai ini juga cukup terlindungi oleh adanya kawasan mangrove sehingga menahan sedimentasi, juga memperkuat garis pantai serta teluk dan menjaga area teluk ini dari erosi air laut atau abrasi yang ekstrim. Jadi lingkungan atau ekosistemnya cukup terjaga dan stabil. Jadi di bagian sana adalah kawasan masuknya teluk. Jadi seperti itu. Banyak juga kapal-kapal yang disewakan. Jadi selain wisata alamnya, di sini kalian bisa menyewa bebek-bebekan atau menyewa kano untuk menyusuri teluk yang ada di sini, atau bisa juga naik kapal yang ada di sini. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini merupakan jalur masuk air, ya, jalur masuk air laut ke dalam teluknya. Jadi kita bisa lihat tanjung-tanjungnya yang ini, yang bagian sini dan juga bagian ujung sana. Jadi ada dua. Nah, kelihatan ya. Jadi ini jalur masuk air laut menuju ke teluk. Nah, teluknya ada di belakang kita. Nah, ini adalah kawasan teluknya. Nah, bisa kita lihat bahwa di sekitar pantai ini, terutama di pinggir-pinggirnya,
ya. Jadi di kawasan ini bekas tebing-tebing. Jadi kalau kita lihat dari jauh ada putih-putih, ini merupakan bukti bahwa salah satu ciri dari batuan gamping atau batu kapur atau limestone. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan akan lebih jelas bahwa ini adalah bekas dari terjadinya abrasi air laut. Nah, kita lihat bagian sini ya. Jadi terlihat jelas ya, ada abrasi air lautnya di bagian sini. Nah, ini juga merupakan batuan-batuan dari batu gamping ya. Kalau kita lihat ya, itu batu gamping semua ini sampai ujung. Oke, cukup sekian video kali ini. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas bukti nyata adanya pergerakan lempeng dan sisa aktivitas vulkanik purba yang ada di sumber air panas Banyuedang.